Setiap perubahan itu membawa keresahan, ketidakpastian, ya tentu saja, karena sudah benar. Memang banyak literatur yang menunjukkan perubahan itu tidak mudah. Tanya Pak Doni saja. Coba kita lanjut lagi. Nah, sekarang saya kepengen menanyakan ke Mas Nino, kalau begitu kenapa ada begitu banyak suara-suara dan isu pro kontra yang sekarang sedang tersebar? Yang saya tanyakan Mas Nino. Kira-kira kenapa ini Mas Nino? Satu, semua perubahan itu pasti menimbulkan kecemasan. Ya. Ini perlu kita pahami, perlu kita maklumi juga. Karena itu kita melakukan banyak komunikasi publik termasuk seperti dialog sekarang ini, Mas Menteri. Betul. Stop. Jadi setiap perubahan itu membawa keresahan, ketidakpastian, ya tentu saja, karena sudah benar. Memang banyak literatur yang menunjukkan perubahan itu tidak mudah, ya tidak mudah. Maka sebenarnya yang menjadi kunci adalah tadi dikatakan komunikasinya. Jadi Mas Nino, Mas Menteri, komunikasinya itu seharusnya komunikasi langsung, Mas. Kalau saya boleh usul ya, Mas Nino dan Mas Nadiem itu langsung turun ke universitas-universitas, turun ke komunitas-komunitas gereja, turun ke pondok-pondok pesantren, mengadakan diskusi publik, kemudian diskusi dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama. Lalu adakan diskusi debat yang ramai mulai dari Aceh sampai Papua, dari ya seluruh Indonesia. Nah, komunikasi publik seperti ini akan lebih efektif menurut saya daripada membuat podcast seperti ini yang belum tentu juga banyak orang bisa mengaksesnya. Maka lebih baik komunikasi publiknya itu, kalau saya boleh usul loh ya, ini usul saya, ya komunikasi publiknya itu sebaiknya dilakukan secara langsung, bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, praktisi, dan itu bukan sekedar sosialisasi. Oke, pemerintah memberikan informasi, kemudian diberi waktu untuk mendalami, memberikan masukan-masukan. Kalau perlu harus ada penelitiannya, risetnya, sehingga masing-masing kelompok komunitas itu merasa kemudian dilibatkan. Kalau diskusi seperti ini membuka pelibatan publik, ini kan baru draft yang resmi saja versi Agustus yang dipasang di situs kementerian, kan sebelumnya kan tidak. Padahal kan sebenarnya potensinya banyak loh. Padahal sejak Januari kalau itu dipasang di situs kementerian, lalu kemudian sampai bulan September ini kementerian melakukan roadshow dialog dengan banyak pihak, dengan banyak orang, dengan banyak pemangku kepentingan, saya rasa tidak akan banyak resistensi seperti ini. Tetapi oke lah, ini saya rasa podcast ya sebagai salah satu usaha yang baik untuk komunikasi, tetapi kita juga perlu mengkritisi apa isi dari podcastnya, apakah memang sungguh-sungguh argumentasinya berdasarkan pada apa yang dimaksud di dalam pasal-pasal atau tidak. Sahabat pendidikan karakter, inilah tanggapan-tanggapan dan komentar-komentar saya terhadap podcast yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang dilakukan oleh Mas Nadiem Makarim dan juga Mas Nino sebagai Kepala BSKP. Kita perlu bersikap kritis terhadap setiap kebijakan pemerintah, jangan kendor. Kita akan kawal terus rancangan undang-undang Sisdiknas ini demi masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Sahabat pendidikan karakter, Anda menyaksikan program Tanya Pak Doni saja. Tanya Pak Doni saja. Analisis kebijakan pendidikan terkini, kritis, objektif, dan transformatif. Tanya Pak Doni saja.